Ya, mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, kita berada di rumah Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Karena kasih setianya yang begitu besar dalam hidup kita. Mari setiap hati di tempat ini kita memuji dan menyembah Dia. Sebab Dia Allah yang sanggup, Dia yang layak terima puji-pujian. Sebab bagi Dialah segala hormat, kuasa, kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari jemaat, angkat hatimu, nyanyikan dengan hatimu, katakan, sebab Dia Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan hatimu katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan segenap hatimu serukan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak disembah. Dia layak
ditinggikan. Seberapa banyak yang siap memuji nama Tuhan, lambaikan tanganmu. Yang siap meninggikan Tuhan, kasih tos kanan kirimu, katakan, Allah kita dahsyat, Allah kita besar, haleluya. Mari kita bersorak-sorai saat ini, sebab Dia Allah yang besar. Kita menari buat Tuhan ya. Semuanya tepuk tangan yuk. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Hey! Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Mari semua katakan, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Hey! Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Mari semua, hey! Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Hey! Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Mari kita menari buat Tuhan ya. Goyangkan badanmu ke kanan dan kiri. Hey! Semua katakan, hey! Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Hey! Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Mari semua, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Hey! Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besar. Saya mau melihat suaranya jemaat aja, katakan semangat. Kita hidup. Mari sama-sama, hey! Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar.
1, 2, 3. Bangkit berdiri Bapak Ibu ya. Mari kita bersorak-sorai lebih dahsyat lagi. Sebab dia Raja yang dahsyat dan berkuasa. Yang siap bersorak-sorai katakan haleluya. Lebih dahsyat lagi katakan haleluya. Hey, mari tepuk tangan semua yuk. Musik. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, ya penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berdaya, suruh semesta sujud menyembah. Are you ready? Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Manjurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidup. Kau yang berdaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Katakan kau yang berdaya, suruh semesta sujud menyembah. 1, 2, 3, say. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus, sebab dia Raja yang kuasa, amin. Siapkan hatimu kebenaran firman Tuhan. Meskipun kita melewati banyak persoalan dalam hidup ini, yakin dan percaya kuasanya selalu nyata dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari jemaat nyanyikan dengan hatimu. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk sore hari ini kami boleh datang beribadah kembali. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih ya Bapa, kami sudah menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuji-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tanam di dalam hati kami, boleh memberikan kami kekuatan. Terima kasih untuk Bapak Gembala Pak John yang akan menyampaikan firman-Mu.
Mohon tutup bungkus kuasa darah-Mu Tuhan atas beliau, sekiranya ada kuasa kegelapan, apapun yang ingin mengganggu Tuhan di tempat ini, dari hati dan pikiran kami satukan hati memanggil nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan, patahkan keluar dari tempat ini. Kami hanya mengundang Roh Kudus-Mu menguasai tempat ini, menguasai kami pribadi, lepas pribadi tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat mengikuti khotbah yang akan saya sampaikan, baik yang melihat melalui YouTube, Anda ketik GKJ Family, maupun yang melihat melalui televisi First Media. Sebelum saya berkhotbah, saya ingin mempromosikan buku yang saya tulis sendiri, buku perdana saudara ya, Selayang Pandang Nabi Elia. Buku ini saya tulis berbulan-bulan dan mengalami proses di Yogyakarta cukup panjang karena diterbitkan oleh penerbit Andi Offset. Andi Offset ini salah satu dari penerbit top di Indonesia yang bukan hanya menerbitkan buku-buku rohani tetapi juga buku-buku sekuler, dan dia biasanya dipakai juga oleh aliran dari GBI ya. Buku ini bagus, saudara bisa menumbuhkan iman saudara, saudara bagikan untuk teman-teman saudara, keluarga saudara yang orang Kristen supaya mereka juga bisa diberkati. Kalau saudara ingin membeli, saudara bisa melihat pada nomor yang tertera di bawah ini ya, harganya 155.000. Kalau misalnya saudara beli di Gramedia, karena dari Andi Offset saya sudah menaikkan surat perjanjian, mereka untuk cetakan pertama mereka akan mencetak 1.000 buku yang akan dijual di seluruh Gramedia di Indonesia. Pasti lebih mahal karena kena PPN dan lain sebagainya ya. Yang di tempat sini, yang ada di depan saya, yang mau juga ikut berpartisipasi katakan haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Satu minggu ini sudah sekitar 280 sekian laku ya, dan saya masih mengurus yang pengiriman di luar pulau untuk minggu ini dari Jakarta, Tangerang, Semarang, Surabaya membeli banyak ya. Buku itu pertama saya tulis semua ayatnya, jadi misalnya Mazmur 1 ayat 1, berbahagia dan sebagainya. Tetapi sudah jadi ternyata jatuhnya 75 sampai 80 ribu karena jadinya tebal. Jadi saya kurangi hanya beberapa ayat yang penting saja, yang ada perbedaan dengan bahasa Inggris atau bahasa aslinya yang saya tuliskan ya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan tentang pertumbuhan rohani. Selalu ingat kalau bicara pertumbuhan rohani saya ibaratkan dengan pertumbuhan tanaman supaya lebih mudah saudara cerna. Dan tanaman-tanaman yang sudah kita periksa itu memang berkaitan erat dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, dan juga berkaitan erat ada di firman Tuhan. Jadi saya tidak ngambil misalnya tanaman nangka, tidak ada di firman Tuhan ya. Yang pertama kita sudah belajar tentang pohon korma. Mari dijawab, pohon korma itu melambangkan apa saudara? Kehidupan orang benar. Yang kedua, kita sudah mempelajari tentang pohon apa? Aras, melambangkan kehidupan orang benar yang harus bisa menjadi apa saudara? Kesaksian yang nyata. Karena pohon aras ini tinggi sekali menjulang ya.
Dan kali ini saya akan berbicara tentang pohon zaitun. Mari kita baca judulnya. 2, 3. Penyembah seperti pohon zaitun. Jadi langsung saya tuliskan supaya saudara dari awal sudah dapat maknanya bahwa kita akan mempelajari pohon yang berikut yaitu pohon zaitun. Dan semua ini ada hubungannya. Korma, aras itu ada di bait suci. Pohon zaitun ini melambangkan kehidupan yang paling tinggi. Ya, kalau pohon korma dengan begitu banyak kelebihannya, mulai dari akar sampai kepada daunnya. Lalu pohon aras, orang benar yang harus bisa menjadi kesaksian yang baik. Maka pohon zaitun ini bicara kalau di tabernakel itu benda yang paling dekat dengan tabut perjanjian, mesbah dupa. Orang yang suka menyembah Tuhan, dia bukan hanya seperti pohon korma, dia bukan hanya seperti pohon aras, tetapi ini yang topnya, yaitu pohon zaitun. Ya, mari kita membaca bersama, yang di rumah juga ikut membaca dari Injil Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Buka suara saudara. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Kalau saudara mau menyembah Tuhan, itu tidak bisa asal-asalan. Kalau saudara mau masuk ke suatu tempat, misalnya mau wawancara untuk pengurusan visa, ya ke Amerika atau ke Australia atau kemana, atau kalau saudara ke imigrasi, kalau saudara memakai celana pendek dan baju kaos, saudara diusir. Kalau saudara mau menyembah Tuhan, tidak bisa sembarangan kita buka mulut menyembah Tuhan. Tidak apa-apa, tetapi yang kita sembah itu belum tentu menerima persembahan kita, penyembahan kita. Karena Allah itu adalah roh, sesuai dengan Yohanes 4:24. Kalau kita mau menyembah Dia, yang pertama harus dengan roh atau dalam roh. Yang kedua, kebenaran. Katakan bersama, roh dan kebenaran. 2, 3. Roh dan kebenaran. Lihat ayat di atas mengatakan, sekarang sudah tiba saatnya. Sekarang. Kenapa? Makin lama dunia ini makin tidak karu-karuan. Di mana-mana, khususnya mata kita harus tertuju apa yang terjadi di Timur Tengah. Ya, antara Israel bukan dengan Palestina, tetapi dengan Hamas. Dalam kitab Imamat itu dibuka dengan 5 macam korban. Ya. Kenapa saya menghubungkan antara menyembah dengan korban? Begini saudara, di awal saya sudah singgung bahwa pohon zaitun ini diibaratkan kalau di tabernakel itu adalah mesbah dupa. Mesbah dupa itu harus asapnya selalu ada, di mana imam mengganti pagi dan petang. Asapnya itu harus selalu ada dan menembus masuk ke ruang maha suci. Ini bukan asap yang sembarangan bau asap orang bakar sampah, tetapi hasil pembakaran minyak narwastu yang luar biasa. Harumnya. Kenapa?
supaya ruangan maha suci yang di atasnya itu, di belakangnya, baunya harum. Karena di ruang maha suci itu ada tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Demikian juga kalau orang menyembah Tuhan, ini ibaratnya saudara menyembah ini ada asap yang naik ke atas. Asap itu kan ke atas ya. Kalau dibawa angin baru dia kemana-mana kan begitu. Selalu kalau sudah bakar-bakar, tidak ada angin yang lewat, asapnya pasti ke atas. Ini seperti dupa yang harum bagi Tuhan. Dan kalau misalnya asap itu adalah hasil daripada pembakaran apa? Korban. Seperti saudara paling gampang beli sate. Sate apa saja. Kan itu korban ayam, kambing atau sapi atau sate apa saja. Asapnya naik. Nah di imamat ini penghubungnya. Ada 5 macam korban yang saudara bisa lihat di situ, yaitu korban bakaran, korban makanan, korban pendamaian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Ada beda antara dosa dengan salah. Saudara bisa baca lebih detail dari imamat. Tetapi dari 5 macam korban ini, hanya 3 yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Kenapa sebuah daging yang dibakar, tolong dijawab ya, itu baunya bisa harum. Kenapa saudara? Karena ada lemaknya. Jadi saudara-saudara di tempat ini dan juga yang melihat, seandainya saudara ini lemaknya banyak, maka kalau saudara dibakar, harumnya luar biasa. Yang lemaknya banyak katakan haleluya dong. Haleluya. Ya, lemaknya. Nah kalau saudara lihat dari situ, dari 5, 3 ini lemaknya harus dibakar sampai habis. Tidak boleh manusia memakan lemak yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu saudara, dalam satu peristiwa anaknya Imam Lewi ini nakal ya. Dan dia suka pakai garpu yang panjang. Korban itu dia tusuk, cek, diambil yang enak, yang ada lemaknya. Dimakan untuk dia. Ya, jadi ini misalnya yang enak, di mana lemaknya yang banyak, wah ini enak, kulit ini enak. Lihat saja apa yang terjadi dengan mereka. Tuhan membinasakan dia dengan api dari surga. Oke, sekarang sudah tahu ya, jadi korban bakaran, korban makanan, dan korban pendamaian. Ini menyenangkan hati Tuhan. Yang teratas, apa ini saudara? Korban apa? Bakaran. Ya, yang teratas korban bakaran ini menggambarkan penyerahan hidup yang total kepada Tuhan. Ini tidak bicara kami sebagai hamba-hamba Tuhan saja yang menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami full kepada Tuhan. Tetapi saudara semua juga yang mendengarkan bisa melakukan hal seperti ini. Memberikan tubuh, jiwa, dan roh saudara. Ingat ya, kita bicara topik fokusnya yang paling besar itu adalah menyembah. Karena pohon zaitun. Saudara bisa memberikan, kalau saudara menyembah Tuhan, saudara tidak bingung dengan kiri kanan, dengan masalah saudara. Tubuh kita berikan kepada Tuhan dengan membuka mulut. Bukan kita diam dan menikmati hadirat Tuhan, itu kan alasan-alasan yang klise. Tetapi kita sungguh-sungguh lalu jiwa, kita tidak pikirkan masalah kita. Perasaan kita nggak suka sama orang lain kita hilangkan. Dan yang ketiga adalah roh saudara yang berdoa.
Pertama kita awali dengan berdoa kepada Tuhan dengan bahasa saudara. Mau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak terserah. Tetapi sudah itu roh saudara mengikuti. Jadi saya sangat geli ya. Beberapa kali saya menghadiri, ini ada pesta kawin, lalu ada seorang disuruh berdoa untuk makan. Lalu diambil mikrofon dan ngomong, mari kita berdoa dalam bahasa roh semuanya. Mau makan saudara ya, berdoa dalam bahasa roh. Wow, mereka berdoa bahasa roh. Saya ini sedikit nakal orangnya, terus terang ya. Jadi karena mereka doanya kelamaan, saya menyelinap diam-diam saudara ya. Untuk apa saudara? Itu saudara yang jawab ya. Jadi belum tentu saya melakukan hal itu kan pemikiran asumsi saudara. Ada juga di acara kematian, masuk di tanah, bukan tutup peti, apa nih namanya? Di kuburan dong, ini dimumbul. Mari kita berdoa bahasa roh. Berdoa bahasa roh semua. Ya enggak apa-apa, tetapi itu bukan dengan rohnya berdoa. Ada 3 macam kualitas sekarang kita lihat. 3 macam kualitas sekarang kita ukur diri kita ya, karena firman Tuhan itu juga seperti cermin. Kualitas ibadah orang yang menyebut dirinya Kristen. Yang orang Kristen di seluruh dunia, orang beragama Kristen ini jumlahnya nomor 1, jangan salah saudara ya. Di Indonesia memang minoritas, tapi in the whole world, seluruh dunia number 1. Ada 3 macam. Yang pertama, apa itu saudara? Baca, 2, 3. Beribadah hanya dengan tubuhnya. Ini kualitas yang pertama. Tolong dibacakan Matius 15, 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Amin. 2 bagian ayat. Lihat dulu pelan-pelan yang pertama. Jangan bilang bangsa. Skala terkecil adalah orang. Orang ini ditulis loh ya, memuliakan, bukan menghina atau mengata-ngatai Allah, tidak, tetapi memuliakan Allah dengan bibirnya. Otomatis kan dengan mulutnya, bibir itu adalah anggota tubuh. Hari ini di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, pada jam-jam yang mungkin tidak sama, ada berjuta-juta orang sedang menyembah Tuhan. Tayangan tadi LCD waktu belum mulai ibadah, sudah bisa melihat mereka memuji Tuhan luar biasa, loncat-loncat dan sebagainya. Itu kan dengan tubuhnya mereka. Apa yang mereka lakukan? Menyanyi, memuji Tuhan, menyembah, berdoa dengan bibirnya. Yes, mereka nyanyi lagunya tadi gimana itu ya Allah kita besar dan heran, Allah yang heran lah, bukan begitu ya, itu hampir mirip lagunya. Wah, mereka loncat-loncat luar biasa. Perhatikan ayat selanjutnya, sesudah koma, hatinya jauh daripadaku. Ini memuliakan Tuhan loh. Tidak sedang menghina, mengata-ngatai Tuhan atau diam saja, tidak, memuliakan. Tetapi hatinya jauh daripadaku. Mungkin mereka ada di gereja, ada di konser, ada di KKR, nyanyi lompat-lompat, tetapi itu cuma depan aja, bibir, mulut, kulitnya saja, dalamnya enggak. Mungkin dia senang, ya, melihat suasananya, musiknya, WL-nya luar biasa.
Yang kita lihat di LCD tadi, WL-nya tidak ada kepalanya. Ini yang mimpin kita tadi, WL itu adiknya saudara. Tetapi belum habis rambutnya. Masih muda, jauh umurnya soalnya. Ya. Kemudian, lihat Tuhan bilang apa? Ini kan omongannya Tuhan sendiri. Percuma mereka beribadah, percuma. Karena apa? Ajaran yang mereka ajarkan perintah manusia. Ini bisa banyak macam artinya. Dia datang gereja, dia datang KKR, dia datang pertunjukan, show. Itu karena diajak temennya, diajak pacarnya, diajak suami atau istrinya. Ya, bukan atas dorongan hatinya. Atau waktu beribadah di gereja dan memuliakannya dalam konotasi yang lebih tinggi yaitu menyembah Tuhan. Sebelum menyembah, mendengarkan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak sekarang ajaran-ajaran yang sangat berbahaya, apalagi mendekati kedatangan Tuhan. Dan yang paling gampang menyesatkan itu bukan orang di luar sana. Tetapi kalau seorang pendeta berkhotbah dan dia bukan berkhotbah dengan hikmat dari Tuhan, itu yang paling berbahaya, saudara. Haleluya. Betul, saudara? Berbahaya. Kenapa? Saudara kan dengarkan pendeta khotbah. Kalau orang lain yang khotbah di sini dari agama lain terus dia ngomong, kita Allah, kan begitu. Bukan Allah, bukan maksudnya. Enggak gitu. Tapi kalau pendeta kita bisa mempercayai dan sekarang banyak ajaran-ajaran yang seperti itu. Ini kualitas yang pertama. Jangan saudara masuk di sini. Saya ibaratkan ini seperti orang Kristen halaman yang datang ke gereja karena kewajiban, karena KTP-nya orang Kristen. Saudara yang melihat di rumah ke gereja beribadah hanya karena orang KTP saudara orang Kristen. Padahal setiap kali saudara beribadah, datang gereja senang, pulang lebih senang karena ada bakso, ada warung, ada dan lain sebagainya. Tetapi sudah itu hilang. Coba saudara pikirkan, sekarang saudara sedang memakan bakso Munari, bayangin itu dulu sekarang. Ada baksonya dalam mulut saudara. Saya mau tanya, begitu pentol bakso ini saudara kunyah lalu telan masuk, tidak sampai 20 cm, bisa rasa baksonya? Halo? Bisa rasa baksonya? Tidak bisa. Indera perasa itu ada di lidah saudara. Kalau baksonya saudara taruh di tangan ini tidak rasa apa-apa. Kalau masuk ke leher sudah enggak rasa apa-apa. Sebentar saja dengar firman, keluar, begitu keluar dari gereja, masuk jalan Sudirman, dah hilang. Yang kedua, sekarang kita jangan yang di pertama ya, tapi lihat yang kedua nih apa? Korban bakaran tipe yang kedua adalah memuliakan Tuhan dengan jiwa. Ini sudah mulai lebih dalam. Pikiran tertuju kepada Tuhan. Perasaan dibawa, kehendak, ya kita berlutut, memakai lutut kita. Kalau misalnya sudah sakit kakinya duduk ya sudah tidak masalah. Tapi kalau tidak sakit, kenapa harus duduk? Kehendak itu ada. Saudara memuliakan Tuhan, pagi hari saudara bangun, saudara berlutut, kehendaknya bagus. Tubuh otomatis kan mengikuti yang pertama kan tubuh saudara sudah berlutut itu sudah luar biasa. Pagi ya kehendak mau baca Alkitab, mau doa pagi, bagus. Pikiran, bagus karena masih seger, baru bangun.
Perasaan happy. Kan habis bangun tidur, bukan mau tidur. Kalau mau tidur, ngantuk dan lain sebagainya, masalah banyak. Tapi kalau sudah bangun, ya mimpi ya tinggal mimpi kan begitu. Saudara mimpi ketemu Cristiano Ronaldo, bangun-bangun ketemunya Pak Christian Langkai. Ya. Bagus, tetapi ini baru bagian yang kedua. Karena ada satu unsur yang penting. Ingat tadi pembacaannya kita baca bersama-sama, tolong dilanjutkan kalimat saya. Allah itu titik-titik-titik. Apa itu saudara? Roh. Jadi yang ketiga ini adalah beribadah, menyanyi, memuji Tuhan, membaca Alkitab, dan menyembah Tuhan khususnya dalam poin fokus khotbah ini dengan tubuh, jiwa, dan roh. Sebelum saya terangkan, coba kita perhatikan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Hati-hati karena ayat-ayat ini sering menjadi perdebatan dari orang-orang agama Kristen yang bukan aliran kita. Jadi saya juga ada beberapa kali debat masalah ini. Coba lihat 14 dan 15 dari 1 Korintus 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Amin, haleluya. Lihat ya. Kalau gitu Pak, pertanyaan yang sering debat-debat ya, atau saudara mungkin bingung. Kita enggak usah berdoa dengan bahasa roh. Orang di sini dikatakan kalau cuma berdoa dengan bahasa roh, rohku yang berdoa, akal budiku tidak turut berdoa. Jadi untuk apa? Apa yang harus aku perbuat? Paul menjawab, aku akan berdoa. Aku ini bukan Tuhan, tapi Paul sedang menulis surat kepada jemaat di Korintus dan menasihati kita. Berdoa dengan rohku, tapi juga dengan akal budi. Lihat ya, titik koma. Aku akan menyanyi, memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi, memuji juga dengan akal budiku. Apa ini maksudnya? Kalau kita menyembah dalam roh, itu saya tulis di sini. Menyembah dalam roh adalah berdoa dengan bahasa roh. Tetapi ingat ya, tadi saya sudah omong, tidak ujuk-ujuk saudara berlutut bahasa roh. Seperti tadi saya bilang, mau makan, mari kita berdoa bahasa roh. Mau penguburan, mari berdoa bahasa roh. Saya ada di RSAD, penghiburan. Pegang mikrofon, pemimpinnya bilang, mari berdoa dengan bahasa roh. Semua berdoa dengan bahasa roh. Saya tidak. Tetapi untuk mengartikan yang kedua, coba lihat. Menyanyi dan memuji dengan roh dan dengan akal budi. Ini seperti apa maksudnya? Saya ajak saudara mengingat peristiwa yang ditulis dalam Alkitab di mana Raja Daud dikatakan menyanyi memuji Tuhan pada saat tabut perjanjian Allah itu kembali. Ya. Lihat apa yang dilakukan oleh Daud sehingga menimbulkan sesuatu yang ditulis di Alkitab. Dia menyanyi, tidak ditulis Daud menyembah Tuhan, tidak. Dia menyanyi, memuji Tuhan. Nari-nari ya dan lain sebagainya. Sampai itu dilihat oleh istrinya. Siapa nama istrinya yang sedang melihat dia? Bu Daud. Mikal. Siapa Mikal ini? Anaknya Pak Mikal. Saul.
Dilihat dari atas. Loh, suamiku nih kok gila. Nyanyi sama budak-budak, ya. Budaknya itu siapa? Mungkin pemain tamborin, pemain rebana, kecapi, gambus. Kok tingkahnya kayak orang gila? Saya stop ya, saya ajak saudara beralih. Saya tidak tanya siapa di sini yang pernah ke Atlas malam-malam atau ke night club, ke Bose, ya. Atau ke Gosa malam-malam. Ngapain ke Gosa? Nyuci piring ya. Saudara pernah melihat kan? Saya nggak tahu, saudara lihat di YouTube atau di mana. Orang yang ada dalam bar, kalau di Indonesia mungkin kurang ya, tapi kalau di luar negeri itu lebih gila lagi. Mereka bisa loncat. Padahal tidak. Haleluya, haleluya, bukan begitu saudara. Ini sedang lagu-lagu yang lagu dunia. Maka gini rambutnya bisa gini-gini kepala. Coba ikuti saya sebentar. Gini-gini kan kepala saudara. Ayo coba. 1 menit saja. Begitu selesai gimana saudara? Tapi mereka bisa begini. Apalagi rambutnya panjang. Yang lebih hebat enggak ada rambut juga begini saudara. Kenapa bisa begitu? Saudara pernah melihat tayangan itu? Halo? Saya aja saudara kehidupan nyata. Kalau nggak pernah lihat, saya merasa saudara ini lebih suci dari saya. Karena saya sering melihat di mana di tayangan. Ya. Kenapa mereka bisa begitu? Lihat ya. Di sini dikatakan, nih. Roh orang tersebut dikuasai oleh roh kegelapan. Roh iblis. Kalau dia ada yang videoin selama dia begitu itu terus besoknya dia lihat. Dia juga heran. Kok aku bisa seperti begitu? Pak Robi ngangguk sebab Pak Robi dulu atau muda juga begitu dia. Ya gini rambutnya. Heran, loh ini aku tuh, kok kayak orang gila ya. Benar ya, memang gila. Kenapa? Karena rohnya dikuasai oleh roh iblis. Daud waktu dia kembali memuji Tuhan saat itu, rohnya dikuasai oleh roh Tuhan. Dia tidak pusing. 1, bahwa aku nih raja, terhormat, dihormati, disanjung. 2, dia tidak pikir dia raja. Pakai jubah kebesaran, pakai mahkota. Saya yakin pada saat itu Daud lepas mahkotanya, dibuka jubahnya. Karena jubah raja itu berat. Bukan selendang, ditulis bukan selendang. Apalagi sarung, bukan. Jubah berat, dia nari-nari. Itu pasti keringetan, senang dia. Kenapa? Karena rohnya dikuasai oleh roh Tuhan. Saya hanya melihat seringkali di gereja ini yang menyanyi sampai rohnya dikuasai roh Tuhan itu cuma yang di mimbar saja. Kalau saya melihat di belakang itu juga kadang agak miris. Ya. Tolong lihat kiri kanan, saya tanya. Itu kamu ya? Saya tanya. Ya karena gereja ini terbuka untuk siapa saja yang mau datang terserah.
Kalau saya sih maunya datangi orang itu, saya bilang lebih baik kamu pulang saja, tidur saja. Tidak ada gunanya, karena orang ngelihat dia, saya ngelihat dia aja down. Dan coba saya tanya sama yang biasa mimpin puji-pujian, Andri David, kalau melihat seperti itu pernah enggak? Pernah. Gimana perasaannya? Down. Down mental itu, saudara. Sama juga. Waktu saudara juga mendengarkan firman Tuhan, apakah roh saudara ini dikuasai oleh roh Tuhan atau roh bakso, roh warung, dan roh yang lain? Kelihatan. Tidak jarang loh saya lihat di gereja, saya khotbah, melihat saya. Kan berkali-kali saya bilang, dengan wajah yang waduh, bisa membuat hati saya tergetar karena jatuh cinta. Saudara. Dia benar. Tidak laki, tidak perempuan, tidak tua, tidak muda. Soalnya gereja ini paling enak untuk tidur. Lihat lagi kiri kanan saudara. Hasilnya jangan lupa. Jadi saudara ngerti ya? Menyanyi, memuji dengan roh dan menyanyi, memuji dengan akal budi. Artinya apa? Kita tidak hanya menyanyi, memuji Tuhan dengan bahasa roh terus. Tidak berdoa dengan bahasa roh terus. Makanya saya kasih tahu, kita awali dulu dengan bahasa-bahasa yang kita biasa pakai. Istilahnya pemanasan. Semua lomba Formula One atau MotoGP semi itu luar biasa, dia sempat ke Mandalika. Di mana Mandalika itu Pak? Dekatnya Jimbaran ya. Dan minggu lalu dia ada di Sepang. Sepang itu di mana? Di sepak terjang. Sepang kan singkatannya sepak terjang. Di Malaysia, lihat MotoGP. Tidak ada pembalap itu naik di motor atau mobilnya, keluar langsung membalap. Itu kalau orang maling motor baru benar saudara. Ya, ketemu motor, wah itu maling motor. Kalau pembalap, dia mesti pemanasan dulu, ada satu putaran, warming up dulu. Sama olahragawan juga, kan kita punya motonya, misinya seperti seorang olahragawan. Tidak ada pelari itu, baru keluar langsung disuruh lari. Itu kalau dia maling ayam dikejar orang sekampung, baru seperti begitu. Saudara juga waktu mau menyanyi, makanya lagu awal gak langsung WL kita, Allah kita heran dan besar. Tapi ada pemanasan dulu. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara jangan terlambat. Nek terlambat masuk pada saat sudah lagu kedua sudah mulai agak cepat. Itu kayak saudara ketemu motor naik. Tepuk kiri kanan saudara, kasih tahu. Jangan membiasakan terlambat, gitu aja. Kita sudah nyiapkan hati, denger lagu, itu kan bukan lagu dangdut toh. Sengaja diputarkan lagu rohani supaya adem hati saudara. Pikiran saudara yang tadi marah-marah di rumah, yang tadi senggolan di tengah jalan, yang saudara mau bayar parkir 1.000 saudara tinggal lari misalnya ya. Tenang jadi. Betul? Haleluya. Sehingga waktu mulai sudah langsung, nah ini pelan-pelan. Nanti terus, dan saudara nyanyi enggak usah bingung. Saudara, enggak ada yang pusing dengan saudara mau nyanyi kayak apa. Kalau dia mau mentertawakan saudara, depan belakang, depan enggak bisa ya, masa tole-tole. Kiri kanan belakang saudara, mau mentertawakan, biarin. Karena saudara ada di gereja bukan memuji orang itu, tetapi memuji dan memuliakan Allah kita.
Haleluya. Jadi gak usah bingung, saudara mau nari, mau apa ya. Asal saudara jangan nari-nari lalu kerauhan, jangan. Tadi lagunya kan enak, nanti kita pujikan itu enggak usah pakai lagu-lagu slow. Ya Pak, lah itu. Kita heran usah. Itu bahaya lagu itu ya. Oh, kita bisa menari-menari, musiknya enak, betul ya? Enggak usah saudara bingung. Saudara mau muter-muter gini juga enggak apa-apa. Saudara mau keluar dari kursi, mau salam-salam, enggak apa-apa. Asal saudara jangan terus buka baju, begitu aja sudah. Jadi nanti dipraktekkan ya. Oke, deal saudara? Ya. Yang di rumah juga, waktu kalau sudah lagu itu, jangan terus dimatiin. Ibadah saudara, diikuti juga. Ya, oke. Serba-serbi pohon zaitun, kita lihat kelebihannya. Sebelumnya tolong dibacakan Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan 9. Kitab Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan 9. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Haleluya. Di awal tadi saya katakan pohon zaitun ini top. Korma luar biasa, aras hebat, zaitun ini topnya. Kenapa? Ayat 8 Hakim-Hakim 9 mengatakan pohon-pohon itu ngomong, kamu saja jadi raja. Tolong saya dijawab, raja binatang adalah? Saya rasa ya di seluruh dunia dari zaman dulu sampai sekarang kalau namanya raja binatang jawabannya itu satu, nggak ada yang jawab kadal. Oh itu kan di Indonesia Pak, kalau di Afrika itu adalah ular kobra, nggak ada. Jadi tolong dijawab, terserah saudara ingat apa enggak, kalau saudara ingat berarti saudara ini enggak lulus SD, kasihan deh. Raja binatang adalah? Kalau saya tanya orang di luar negeri, apa raja binatang? Dia akan jawab lion. Bukan dijawab leopard atau puma atau enggak, lion. Sekarang saya tanya, raja tanaman atau pohon adalah? Yang pintar loh ya. Zaitun. Apa sih zaitun ini? Kalau di Indonesia minyak zaitun tuh apa, mungkin saudara enggak? Olive oil. Itu loh. Oh itu ya Pak, iya. Kalau seseorang mau dilantik menjadi raja, mau dilantik menjadi imam, atau mau dilantik menjadi nabi, syaratnya satu, dituangin di kepalanya. Sudah lihat ya ini raja bajunya, lihat. Ini Imam Harun. Ini siapa? Samuel. Ini Samuel, ini Daud. Kok begini dia Daud, kok telanjang gini, kok enggak pakai pakaian raja? Loh ya dia kan masih umur kecil. Dari ladang. Masa di ladang pakai jas? Panas. Waktu itu dia mungkin enggak pakai baju. Tapi ada sedikit lah. Yang dituangkan ini bukan minyak bimoli atau filma. Apalagi minyak curah, enggak laku. Tapi minyak zaitun. Makanya di sini dikatakan, lihat ini. Masakan minyak zaitun tuh ngomong, pohon zaitun, meninggalkan minyakku yang dipakai menghormati Allah dan manusia. Dalam tabernakel minyak zaitun ini banyak dipakai. Sekarang untuk manusia,
Raja ini untuk manusia. Imam dan nabi untuk Allah. Dan untuk manusia. Bukan dipakai minyak korma, enggak ada. Atau minyak aras, enggak ada. Karena kedua ini tidak mengeluarkan minyak, tetapi beda dengan zaitun. Makanya saya tadi di awal mengatakan, kalau saudara ini bisa menjadi penyembah, itu saudara ibaratnya seperti mezbah dupa dan ibaratnya seperti pohon zaitun. Itu luar biasa. Pohon zaitun ini tumbuhnya lambat. Kekristenan itu tidak bisa langsung box. Saudara-saudara dididik anaknya dari sekolah minggu, masuk kelas SMS ya. Saya melihat tahun lalu yang ikut SMS banyak yang hilang, tetapi yang dari sekolah minggu ini bertahan. Nah, bagaimana kalau saudara bukan dari sekolah minggu? Ya, saudara pelan tapi pasti, bukan pelan lalu mati. Jangan salah. Pelan tapi pasti, bukan pelan tapi mati. Ibaratnya itu orang bilang istilahnya mesin diesel. Kalau sepak bola itu ibaratnya kesebelasan apa saudara? Bali United. Jerman. Pelan, greng. Kalau Indonesia lain dia. Greng mati ya. Makanya 5-0. 3-1 U17. Itu Indonesia. Kalau Jerman ketinggalan 2-0 bisa menang 4-2. Kalau Indonesia ketinggalan 3-0 habis sudah. Loh Pak, bukannya Indonesia menang lawan Irak 5-0. Bukan, yang menang 5-0 itu atau dia lawan Brasil saudara ya. Pelan tapi pasti menanjak. Hidup saudara pelan tapi pasti menanjak. Saya kasih kesaksian satu dari orang lain. Orangnya dari tempat ini. Ini peristiwa pasti bukan hanya dalam hitungan minggu atau bulan. Dia ini bekerja di sebuah perusahaan dan mempunyai atasan. Dia manajer dan melihat masukan-masukan apa yang bagus yang bisa dimasukkan untuk kemajuan perusahaan. Tetapi bosnya ini waktu itu tidak memandang dengan betul. Tidak mau dengarkan sarannya. Ya, maunya dengan logikanya sendiri. Ya enggak apa-apa, kan tetap kerja tuh. Tapi pelan-pelan mulai ada satu usulan yang diterima. Daripada triknya itu segitu banyak nganggur, terus kita nyewa trik yang lain, ya coba diperbaiki. Dulu mungkin ngomong, biaya perbaikannya kan mahal, gini, enggak praktis. Sekarang dia melihat biaya sewa itu makin lama makin mahal. Sekarang triknya diperbaiki. Berapa unit diperbaiki? 5 dulu. Ya ratusan juta. Tapi hasilnya gak lama kelihatan. Mulai dari satu usulan, naik lagi. Sekarang bosnya apa-apa manggil jemaat kita. Haleluya. Haleluya. Saya bilang, itu kamu seperti Yusuf. Yusuf itu enggak ujuk-ujuk saudara di penjara, langsung kepala penjaranya ngasih kepercayaan. Kamu tak kasih kepercayaan. Dah. Waktu dia di rumah Potifar, enggak langsung Potifar bilang, kamu yang jadi kepala, mengepalai seluruh rumahku nih. Enggak. Pasti ada 1, 2, 3, 4, 5 peristiwa yang membuat Potifar kepala penjara senang sama dia. Ini juga bosnya. Pasti bukan hanya masukan dari anggota kita ini aja toh, dari yang lain juga yang lain. Ternyata karena masukan dari anggota kita ini juga dengan hikmat dari Tuhan lain. Haleluya. Sekarang apa-apa bosnya enggak nanya yang lain, panggil langsung ke ruangannya. Apa usulanmu? Oke kita lakukan, oke kita lakukan. Saudara bisa enggak seperti begitu? Atau kalau sudah di tempat kerja,
Jangan yang itu dah. Dia makan duit. Orang kerja pulang jam 5, dari jam 5 kurang 15 meja sudah dibersihkan. Komputer sudah dimatikan. Terus 5 menit sebelum jam 5 sudah lihat jam terus. Pasang alarm. Pas jam 5 dipasang alarm di HP-nya. Supaya tahu kalau dia mesti pulang. Tidak usah pakai dia. Jangan seperti begitu, saudara. Umurnya nih 300 sampai 600. Memang tidak setua Aras yang bisa sampai 1000 tahun. Tetapi 300 sampai 600 ini juga sudah cukup panjang. Dan tinggi batangnya enggak tinggi-tinggi banget. Kalau pohon Aras kan bisa sampai berapa? Pak Fendi ingat enggak berapa meter? 40 meter. Ini 15 meter. Tinggi gak 15 meter? Ya udah cukup tinggi. Tetapi yang dimasukkan di sini kalau sudah melihat secara sepintas pohon Aras ini satu, tinggi, menjulang, kelihatan. Kita harus bisa menjadi kesaksian yang baik. Kalau sudah lihat gambar-gambar ini, pohon zaitun ini, ya kan saya ambil aja dari mana. Ini tidak menjulang tinggi gini. Tetapi ada yang bisa ngasih istilah yang tepat pohon zaitun itu seperti apa, saudara? Pohon yang apa? Gombyo, rimbun. Kalau pohon Aras tinggi, dia memang ada daunnya. Masa pohon tidak ada daunnya? Tapi kalau pohon zaitun ini gemuk. Diberkatilah saudara yang gemuk di tempat ini. Haleluya. Tadi kan saya menyindir soal lemak, sekarang saya perbaiki ya. Jadi kolektornya jangan dikurangi, dibagi sama warung, itu yang saya takutkan. Gombyo. Saudara ini makin tua, ini makin gombyo, rimbun. Untuk keluarga yang pertama. Anaknya 5 bisa dipersatukan semuanya. Tambah tua bisa tambah menjadi berkat, bukan tambah bikin kesusahan. Memang tambah tua tambah susah, banyak penyakit, tetapi rimbun enak. Haleluya. Saudara di sini masih punya orang tua yang ada di luar pulau. Kalau saudara berkunjung, rasanya kalau tinggal masuk lagi ada bapak atau ibu atau masih ada kedua, rasanya kok kayak anak kecil lagi. Betul ya? Anyem, enak. Biasanya masain, sekarang dimasain. Mungkin masakan mama saudara tidak seenak masakan saudara. Tapi kalau mama yang masak itu rasanya beda. Betul Neni? Neni bilang kalau mama yang masak, aku masak sendiri aja lagi kata. Mumpung ngopet tak ada. Saudara, apakah bisa seperti itu? Makin lama dalam Tuhan, makin rimbun. Haleluya. Tidak makin lama dalam Tuhan makin kering. Dulu masih bisa bayari orang makan, sekarang sekalipun tidak pernah. Selalu mintanya dibayarin, ke rumahnya orang jam-jam jam makannya dia bisa tahu loh, aneh sekali. Puji nama Tuhan. Kalau dilanjutin terus nanti tidak selesai-selesai. Tuhan Yesus memberkati, tunggu kelanjutannya. Mari kita berdiri bersama-sama. Allah Kita besar, ya sungguh amat besar. Dia memiliki Kuasa besar, dia besar. Sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi dia. ku miliki Allah yang besar, dia yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar.
coba lihat ya. Kalau misalnya Allah kita besar, tepuk tangan lagi. Jangan gitu, Allah kita besar. Ya, yang salah, kalau sebelah saudara salah, tepuk kepalanya supaya dia bangun. Oke, tepuk tangan dulu, ya. Goyang-goyang, kiri kanan. Allah kita besar, dia sungguh amat besar. Tepuk tangan lagi. Dia miliki kuasa besar, dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dia yang terbesar. Tepuk tangan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Angkat kedua Marilah tangan. kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Ya, stop dulu. Tangan oke, kaki belum oke. Mari, kaki saudara ginikan dulu. Ya, ayo mari. Yang tadi lemas-lemas ya, tapi jangan dilempar gini sepatunya. Ya, joget sedikit. Mari, joget sedikit. Ayo musik, joget sedikit. Ayo, joget sedikit. Ya, joget-joget. Allah kita besar, dia sungguh amat besar. Dia miliki Kuasa besar, dia besar. segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Angkat kedua tangan. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Ya, stop. Itu marilah kita. Coba ya, bukan. Marilah, saudara mesti hafal ya. Marilah kita puji Dia. Saudara angkat kedua tangan, gak usah dilihat LCD ini. Sekarang kita hafal. Kita bilang bersama, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. 2, 3. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Waktu ini saudara angkat kedua tangan, coba lihat ke belakang saudara. Oke, coba kita praktekkan. Marilah. Angkat kedua tangan dulu. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Nggak seru. Jadi kalau semuanya noleh, saudara kan ngeliat punggungnya ya. Yang satu noleh, yang satu enggak. Satu noleh ya, ini noleh, ini enggak. Ini noleh, itu enggak. Itu noleh, itu enggak. Oke? Oke, coba kita praktekkan. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Praktek lagi. Putaran terakhir ya. Kalau ada yang ngantuk, saudara colek matanya. Sulek matanya ya. Saya kepingin ada anak-anak yang mendampingi saya yang semangat-semangat. Ayo anak Pasarya, mari maju anak Pasarya. Ayo, iya, ayo sini maju. Bagus kamu, jangan usah malu-malu ya, mari ya. Ya. David, mari. Ayo, Charles David. Ya. Jangan harus seperti tadi ya. Nggak boleh malu-malu ya. Itu, nari bersama. Ya nggak usah malu-malu seperti tadi. 1, 2, 3 musiknya, tepuk tangan dulu. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. kita hidup. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar.
besarkan namanya. Kita hidup yang semangat. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Angkat kedua tangan. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Angkat kedua tangan, mari. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan Oh namanya. haleluya. Oh haleluya. Besarkan. Oh haleluya. Oh haleluya, besarkan namanya. Kasih tepuk tangannya meriah untuk Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan. Kami boleh mempunyai Tuhan yang besar, kasih-Nya yang besar, kuasa-Nya yang besar. Biarlah kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Penyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan, biarlah kami boleh menyembah Engkau dengan bibir kami dan dengan hati kami yang melekat kepada Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu di saat kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berbicara kepada kami lewat hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Bapak Gembala ya Tuhan, semakin hari semakin luar biasa untuk boleh menyampaikan firman-Mu, untuk boleh menyampaikan nasihat-Mu Tuhan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa. Engkau berkati Bapak Gembala beserta keluarganya Tuhan. Engkau pakai lebih lagi, semakin hari semakin luar biasa ya Tuhan. Engkau urapi dengan urapan yang baru ya Tuhan, yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hidup kami boleh menjadi hidup untuk menggenapi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dan kami mau memberikan kami persembahan, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah dan mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Dan kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Maka sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin itu pasti akan direalisasikan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan dan kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.